Lahan pertanian di pegunungan ibarat emas hijau. Di Indonesia, 45% wilayahnya adalah pegunungan dan perbukitan. Semuanya memiliki posisi strategis dalam pembangunan pertanian nasional. Wih, pemandangannya bagus. Istirahat dulu, Mas. Masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti ini atau perbukitan, mereka memiliki jalur transportasi untuk menuju perkebunan mereka lumayan ekstrim ya bagi saya. Karena ya seperti ini jalanannya. Ini kalau misalnya lagi musim hujan, nggak kebayang licinnya. Satu-satu transportasi yang digunakan motor ataupun jalan kaki. Bapak! Iya, Mbak. Panen pete! Panen, Mbak. Pete! Banyak banget! Iya, Mbak. Aduh, subur Pak. Super ya, Mbak, di Iya. sebelah sana. Ya, hati-hati Pak. Iya, Mbak. Ini jalan masih jauh nih ke bawah. Lam toro termasuk famili Fabaceae yang berasal dari Meksiko. Sudah ratusan tahun, lam toro tumbuh di Jawa lalu menyebar ke wilayah lain di Indonesia. Beberapa nama lain lam toro yang populer adalah melanding, selong, dan petai Cina. Lam toro mudah beradaptasi dan dapat tumbuh dengan cepat. Di berbagai negara Asia, lam toro tumbuh liar karena penyebarannya yang cepat. Lam toro bisa tumbuh hingga 20 meter dalam waktu kurang dari 6 tahun. Namun karena berbatang lunak, kayunya hanya digunakan sebagai bahan kayu bakar. Awalnya lam toro ditanam sebagai tanaman peneduh. Biasanya ditanam di pematang kebun atau galengan. Lam toro mampu menahan erosi dan meningkatkan kesuburan tanah karena mengikat nitrogen. Daunnya yang mudah rontok juga dapat menjadi sumber pupuk alami tanah di sekitarnya. Pada perkembangannya, ternyata daunnya dapat digunakan sebagai pakan ternak. Belakangan diketahui, bijinya juga dapat dikonsumsi. Itu biasanya ini kalau di daerah Wonogiri dibilangnya melanding atau kita lebih kenal lam toro atau pete Cina. Sebenarnya ini kan tumbuhan peneduh buat di daerah perkebunan seperti ini. Cuman buahnya ini sangat enak buat dijadiin lalapan atau pecel. Ini kayak gini nih dalamnya. Kacang-kacangan. Bisa langsung dimakan nih. Kenapa dibilang pete Cina? Karena rasanya memang seperti pete. Ada lagi? Ya. Landing ini atau pete Cina biasanya kan dijadikan lalapan atau jadi temen campur sama sambal pecel ya, Mas ya. Enak banget nih, apalagi yang muda-muda kayak gini nih. Ini udah bisa langsung dimakan nih. Dari tadi masih ngunyah terus. Seger. Tapi kalau di sini mereka punya ciri khas yang biji-biji melandingnya yang sudah besar-besar seperti ini. Selain dijadiin lalapan, di sini mereka buat dijadikan tempe melanding namanya. Nah, nanti ini yang akan saya buat. Enak banget ini. Berbagai sumber menyebutkan biji lam toro mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan tubuh manusia. Secara turun-temurun, biji lam toro juga digunakan sebagai obat tradisional. Rebusan biji lam toro dipercaya mampu menyembuhkan penyakit disentri, cacingan, radang ginjal, bisul, dan insomnia. Wah, ini udah hancur, Bu. Enggak ya?
Enak ya ternyata ya, ngebejek-bejek. Di Desa Duet, mengolah tempe melanding adalah keahlian warga sejak dahulu kala. Cara peragian tempe, apapun bahan tempenya sebenarnya relatif sama. Asalkan takarannya tepat, bahan akan matang jika disimpan dalam beberapa hari. Khusus tempe Lamtoro, warga Dusun Duet Wonogiri menggunakan ragi berbahan koro begok. Koro berukuran besar yang difermentasi khusus untuk pembuatan tempe melanding. Ini takarannya segini ya Bu ya? Iya. Pakai mangkok es krim takarannya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Segini. Nah, cara bungkusnya ini pakai daun jati. Pakai daun jati, terus dilapisin pakai daun kunyit. Tapi bisa juga pakai daun pisang ya? Iya, bisa. Nah, ini gunanya biar nanti hasil tempe melandingnya jadi putih, bersih. Dibungkusnya. Bungkusan dari daun bertujuan menghasilkan rasa tempe yang terbaik. Akan berbeda rasanya jika pembungkus memakai bahan non-organik. Namun fermentasi akan berjalan lambat jika semua pembungkusnya dari daun. Bagian paling luar harus dibungkus menggunakan kertas. Oh, ini bentuknya begini jadinya. Sama ya kayak tempe biasa ya Bu ya. Cuman memang dilihat dari tekstur dan warnanya nih ada item-item ini karena dari kulit arinya ya Bu ya. Iya. Waduh, ini kayak kalau dari baunya sih enak. Pakai sambal. Udah disiapin sambal bawangnya. Sambal itu pakai nasi. Enak banget. Yus. Bu, saya lupa nawarin. Ayo Bu. Jenengan. Jenengan, Mbak. Kasih itu biar anget, lebih anget. Enaknya. Kenapa saya baru nyoba sekarang ya Bu ya? Iya. Karena di daerah lain nggak ada, di Jakarta juga susah nyarinya. Bikin tempe melanding ini memang cuman di Dusun Duet ini. Nih ibu-ibunya jago bikin. Satu-satunya kesulitan untuk bikin tempe melanding ini karena cuaca aja. Jadi lebih sensitif daripada tempe kedelai ya Bu ya? Ya. Aduh, enak empuk ininya, teksturnya lembut.